Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast SMA Asada. Pada edisi podcast kali ini kita sedang bersama Bapak Eko Jarwanto selaku guru sejarah di sekolah kami. Kali ini kita akan membahas pentingnya sejarah bagi generasi muda atau generasi milenial. Ya. Oke. Kita santai saja ya. Saya panggilnya Mbak Wiwin. Mbak Wiwin. Jadi betul sekali bahwa terima kasih telah diberi kesempatan untuk di podcast kali ini. Jadi kebetulan saya ngajar sejarah. Jadi tema yang diangkat oleh tim adalah pentingnya sejarah itu bagi generasi milenial. Nah, tentunya Mbak Win juga sebagai generasi milenial tentu berada dalam ranah itu. Nah, bagaimana sejarah dapat mempengaruhi kehidupan kita saat ini ya? Jadi seperti kita tahu bahwa sejarah itu adalah guru kehidupan. Jadi dengan mempelajari sejarah pada masa lampau kita bisa memetik pelajaran, kita bisa memetik nilai-nilai supaya apa? Nilai-nilai itu dapat kita ambil, dapat kita resapi dan dapat kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk masyarakat umum sebenarnya, tetapi lebih penting lagi, lebih khusus lagi adalah bagi generasi milenial atau generasi muda saat ini, khususnya siswa-siswa yang sedang duduk di jenjang SMA ataupun di bawahnya di SMP ataupun di atasnya yaitu mahasiswa. Dampak sejarah terhadap identitas suatu bangsa atau individu itu kayak gimana sih, Pak? Ya, sejarah sebuah peristiwa itu tentunya berdampak bagi kehidupan berikutnya sesuai dengan konsep sejarah perubahan dan berkesinambungan ya. Maka di dalam sejarah itu ada tokoh penggerak. Tokoh-tokoh penggerak tentu tidak sembarangan orang, di mana ia memiliki peran kunci. Di situ ia mampu menggerakkan sejarah. Nah, baik itu nanti yang bisa berdampak positif maupun yang berdampak negatif. Nah, misalnya kita sebut saja tokoh-tokoh sejarah para ulama, para kiai, di mana mereka atau nabi, rasul itu dengan peran sentralnya, dengan upayanya itu mampu merubah, mampu memperbaiki kehidupan masyarakat di sekitarnya. Nah, itu adalah salah satu contoh dari dampak positif itu. Tapi ada juga tokoh-tokoh sentral, tokoh-tokoh penggerak yang ia memberikan dampak yang tidak bagus. Misalnya juga kita lihat pada perang-perang dunia pertama, perang dunia kedua, ada tokoh Hitler, ada juga pencetus komunis, di mana ia memberikan efek pada berbagai belahan dunia, pengaruh yang dampaknya sangat luar biasa ya. Banyak jatuhnya korban jiwa juga, peperangan, kemiskinan dan kelaparan. Dan para tokoh-tokoh penggerak ini terus berjalan seiringnya waktu sampai sekarang gitu. Terus pendapat Pak Eko sendiri nih tentang kegunaan sejarah di masa sekarang bagi anak milenial itu kayak gimana? Sejarah, saya sendiri sebagai guru sejarah tentunya banyak sekali nilai-nilai guna sejarah. Jadi menurut Profesor Aminuddin Kasdi, jadi setidaknya guna sejarah atau manfaat dari guna sejarah itu ada 4 atau 5 ya. Jadi yang pertama itu ada nilai guna edukatif, yaitu pendidikan. Yang kedua nilai guna inspiratif. Yang ketiga nilai guna motivatif. Yang keempat ada nilai guna instruktif. Kemudian yang kelima ada nilai guna rekreatif. Nah, masing-masing ini dapat memberikan pemahaman bagi generasi muda. Misalnya nilai guna edukatif, berarti sejarah itu berguna untuk sebagai unsur pendidikan. Jadi memberikan edukasi, memberikan ilmu pengetahuan, pemahaman, cakrawala yang lebih luas bagi generasi milenial. Kemudian yang kedua guna inspiratif. Kita bisa belajar bahwa sejarah itu memberikan inspirasi, memberikan contoh inspirasi
baik itu melalui peristiwanya ataupun melalui tokoh-tokohnya. Jadi misalnya kita terinspirasi dari sosok Soekarno, kita terinspirasi dari Hasyim Asy'ari, kita terinspirasi dari Kiai Khomarudin dan lain sebagainya. Itu guna inspirasi. Ketika guna motivatif, kita dari peristiwa-peristiwa masa lalu itu bisa memberikan motivasi untuk generasi sekarang supaya lebih baik. Ada juga guna instruktif. Instruktif ini memberi guna petunjuk. Jadi peristiwa-peristiwa masa lampau atau pancaran perilaku, sikap perilaku bagi pelaku-pelaku sejarah saat itu bisa memberikan kita petunjuk arahan supaya dalam berperilaku, bertutur kata, sopan santun itu sudah diberi ada petunjuk-petunjuk supaya berkehidupan yang lebih baik. Nah, dan terakhir itu ada guna rekreatif, bahwa ini biasanya tidak mudah guna rekreatif. Jadi kalau orang yang benar-benar suka sejarah, orang yang atau generasi milenial yang cinta sejarah, mereka akan merasakan bahwa ketika menyelami sejarah itu akan mendapatkan rekreasi, kesenangan. Contoh simpel, kalau kita ke Candi Borobudur, ke makam para wali, itu akan mendapatkan guna rekreatif itu. Jadi kesenangan batin maupun kesenangan lahiriah, ketentraman jiwa itu masuk di dalam nilai guna rekreatif itu sendiri. Jadi banyak sekali manfaatnya. Selain manfaatnya lain, misalnya kesadaran diri, kemudian tumbuhnya rasa cinta nasionalisme, itu bisa juga menjadi manfaat bagaimana orang itu belajar sejarah. Nah, Pak Eko sendiri kan sebagai guru sejarah pasti itu ya menggali sejarah tentang Gresik ini. Iya. Terus apa sih Pak tantangan yang dihadapi oleh sejarawan untuk dalam mengumpulkan, menganalisis dan menafsirkan kata historis? Iya, betul sekali. Sampai sejauh ini saya selain mengajar sejarah juga sering meneliti di sekitar, kemudian saya bukukan dalam beberapa karya gitu. Nah, tentunya banyak sekali kesulitan, mulai yang terutama di tahap-tahap penelitian. Nah, penelitian sejarah itu ada 4 metode utama. Yang pertama heuristik atau mengumpulkan sumber, yang kedua adalah kritik, yang ketiga interpretasi, yang keempat historiografi. Nah, sebelum ini dilakukan itu adalah yang dilakukan pemilihan topik dan tema. Tetapi kita langsung ke metodenya itu pada tahap heuristik, yaitu mengumpulkan sumber, itu banyak sekali kesulitannya karena si peneliti itu harus menyeleksi ya sumber-sumber mana yang kredibel, sumber-sumber mana yang valid, sumber mana yang dapat dipercaya. Karena sumber sejarah itu terbagi menjadi banyak hal, mulai dari bentuknya, sifatnya, jenisnya. Jadi ada sumber tertulis, ada sumber lisan, ada sumber benda, itu pun macamnya nanti banyak, bisa prasasti, bisa inskripsi, bisa manuskrip, bisa dokumen wawancara. Nah itu, jadi bagaimana sejarawan atau penulis sejarah itu mampu mensinkronkan itu, mencari itu tidak mudah, apalagi sumber primer, sumber utama. Jadi sumber yang dihasilkan sezaman atau sumber yang memang ia ditulis pada zaman itu menjadi sangat sulit pada sekarang. Kemudian kesulitan kedua pada tahap kritik. Nah, setelah sumber didapatkan, apa yang dilakukan? Yaitu kritik atau verifikasi. Kritik ini terbagi menjadi dua, yaitu kritik intern dan kritik ekstern. Kritik ekstern itu untuk menilai seberapa dipercaya sumber itu. Kalau kritik intern ini kita menilai isi sumber itu. Nah, jadi misalnya kalau ada kita dengar kabar dari teman kabar gitu, kita harus cross checknya dua. Siapa yang memberi kabar itu? Nah, ini sama dengan kritik ekstern. Kemudian apa isi kabar itu? Ini kritik intern. Jadi itu harus dilakukan. Ini kritik ini dilakukan untuk apa? Untuk mendapatkan data dan fakta. Jadi seperti itu. Kemudian tahapan yang ketiga yaitu
interpretasi. Jadi interpretasi ini dilakukan untuk apa? Yaitu untuk bagaimana kita mengasosiasikan, menghubungkan antara berbagai data dan berbagai fakta. Jadi seperti itu. Untuk menginterpretasi itu bisa menggunakan cross check silang. Kemudian kita juga bisa membandingkan antar data, antar sumber mana yang lebih dipercaya gitu. Karena antar data, antar fakta itu juga tidak sama. Nah, kadang satu objek, satu peristiwa itu sumber itu mengatakan A, sumber lain mengatakan B gitu. Kemudian tahap terakhir dari historiografi, dari metode penelitian sejarah adalah historiografi, yaitu penulisan. Nah, ini bagaimana si sejarawan, penulis itu menyampaikan kepada pembaca, menyampaikan kepada masyarakat apa yang sudah diteliti itu ditulis secara urut dan mudah dipahami. Tentunya dalam proses historiografi ini penulis sejarah itu harus urut sesuai kronologi. Jadi disampaikan secara urut, secara kronologis ya. Jadi, nah itu beberapa tahapan kesulitan ya. Jadi saya sampaikan tahapan serta kesulitan-kesulitannya gitu. Nah tentu masih banyak hal ya yang harus kita pelajari dalam menggali sejarah, terutama sejarah lokal ya. Pentingnya sejarah lokal bagi generasi milenial itu juga penting gitu. Ya, terima kasih buat Pak Eko telah memberitahu kami tentang pentingnya sejarah bagi anak milenial. Oke, terima kasih juga setelah diberi kesempatan. Mungkin satu pesan saya ya, seperti kata Bung Karno, jadi jas merah. Jadi jangan sekali-kali melupakan sejarah. Nah, meskipun sejarah itu pahit, sejarah itu pedih. Jadi kalau generasi milenial, jadi kalau kalian disakiti orang itu ya kalian boleh memaafkan, tetapi jangan melupakan. Nah, itu artinya kita belajar dari sejarah. Nah, mungkin itu pesan terakhir dari saya. Dari podcast ini kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.